Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Routing IP yang diberikan oleh Bapak Yaya Matori. Perkenalkan, nama saya Merotama. Nama saya Siti Aminah dan pembahasan materi kami ialah 1. Pengertian routing IP, fungsi-fungsi routing IP, jenis-jenis routing IP, dan kekurangan dan kelebihan routing IP, dan proses routing IP. Dan lebih jelasnya teman saya akan membahasnya. Miratama. Pengertian routing IP adalah proses memindahkan paket dari satu network ke network lain dengan menggunakan router-router. Sedangkan fungsi-fungsi routing ada 2, yaitu fungsi penentuan jalur dan fungsi switch router. Fungsi penentuan jalur router berfungsi menentukan jalur yang akan dilewati oleh paket-paket data agar sampai ke tujuan. Yang kedua, switch routing berfungsi sebagai switch karena dapat meneruskan paket. Adapun jenis-jenis router ada 3, yaitu jenis routing statis, jenis routing default, dan jenis routing dinamis. Jenis routing statis adalah jika admin secara manual menambahkan route di routing tabel dari setiap router. Routing default yaitu digunakan untuk mengirim paket-paket secara manual, sedangkan routing dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis. Untuk bisa melakukan routing paket, ada hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama, alamat tujuan paket. Yang kedua, router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang hardware remote. Yang ketiga, router yang mungkin ke semua network remote. Yang keempat, router terbaik untuk setiap network remote. Ya, saya akan membahas gambaran proses routing IP. Ini adalah gambaran routing IP. Kita membutuhkan 2 router 1, 2, dan switch 2, 1, 2, dan klien atau komputer yaitu 2, 1, 2, dan menghubungkannya dengan cara kita mengambil kabel dan menyambungkannya. Setelah itu memberikan IP kepada klien, dan cara ini sudah kami buat dengan 192.168.120.2 dan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.120.1. Dan dan kita klik ke Fasternet. Fasternetnya 192.168.120.1. Subnettingnya 255.255.255.0. Kita on port statusnya on. Dan di sebelahnya lagi kita berikan IP yaitu 192.168.110.2, subnet maxnya 255.255.0 dan gateway-nya 192.168.110.1. Dan kita ke routernya, klik Fasternet 192.168.110.1, subnet maxnya 255.255.255.0 dan on kan. Kemudian cara untuk memindahkan paket-paket data pada network yang satu dan network yang lain dengan cara klik router pertama, lalu klik statistik, kemudian masukkan network, dan networknya 192.168.110.0. Kemudian maxnya
255.255.255.0. Next hopnya 192.168.100.2. Terus ADD. Kemudian kita ke router kedua, router ke satu, kita statistik. Kita klik 192.168.120.0. Maxnya 255.0. Next hopnya 192.168.101 ADD. Kemudian kita setting set 20, yaitu serial 20. Serial 20 sudah kami isi, yaitu 192.168.100.1. Kita on kan, pilih routingnya 720.000 close. Kemudian kita pingkan command prompt, kita ping 192.168.120.2. Berhasil. Kita ping yang kedua 192.168.110.2. Jalan, maka router IP berjalan dengan baik. Dan kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari routing IP. Kelemahan routing IP ialah satu, administrasi harus benar-benar memahami internet network dari router-router tersebut. Kedua, routing tidak dapat terhubung apabila networknya terlalu besar. Dan keuntungan, tidak adanya overhost atau waktu pemrosesan. Ketiga, tidak adanya bandwidth yang digunakan di antara router. Ketiga, routing menambahkan keamanan pada administrasi yang untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang routing IP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.